Salam, kami dari kelompok 4 akan membuat tugas kelompok dari dosen pengampu mata kuliah homiletika dengan Bapak Martin Adu tentang berkhotbah. Dan di dalamnya ada doa, puji-pujian, dan firman. Salam teman-teman. Salam. Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan mulai dengan ibadah. Tapi sebelum itu mari kita memuji Tuhan. Gedung jemaat nomor 3 kami puji dengan riang dengan satu berikut. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siap, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan karena sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Dan kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang murah, terima kasih Tuhan karena Bapa menolong kami dari tadi pagi hingga saat ini kami sudah berada dalam selamat ya Bapa. Tidak usahkan kami akan mulai ibadah kami dari awal ibadah kami pertengahan hingga akhir dan membaikkan selamat. Terima kasih Tuhan, amin. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dan siapkan berikut. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kakak Ica untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal ibadat kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan kami baca bisa jadi pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Kakak Sinir untuk membaca, sekalian saya berikan kesempatan kepada Mita untuk khotbah. Firman yang akan kita renungkan pada siang hari ini terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7. Dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret
di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Baik, dari firman Tuhan yang tadi sudah kita sama-sama baca dan dengar, saya mengangkat tema yaitu Allah dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencana karya keselamatannya. Yang pertama-tama, kita harus lihat latar belakang kehidupan Yusuf. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, anak pertama yang diperolehnya dari Rahel. Yusuf lahir di kota Haran. Yusuf lahir dari Haran, sehingga Yusuf diberi nama yang artinya kiranya ditambahkannya lagi. Yusuf memiliki seorang saudara kandung, Benyamin, dan 12 saudara tiri, termasuk Dina. Ibu Yusuf meninggal pada saat Yusuf masih muda, dan pekerjaan Yusuf pada waktu itu ialah seorang tukang kayu. Yang kedua adalah latar belakang kehidupan Maria. Maria adalah seorang gadis muda yang berumur sekitar 12 atau 13 tahun. Maria tinggal di Nazaret dari daerah Galilea. Ayah dari Maria adalah Yoakim dan Anan adalah ibunya. Maria baru saja bertunangan dengan seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Maria adalah seorang gadis Yahudi biasa yang sedang menunggu untuk menikah. Injil Lukas menceritakan bahwa Allah dalam karya keselamatannya bekerja di dalam sejarah dunia. Bagi penulis Injil Lukas, Natal merupakan peristiwa sejarah melalui kehadiran Allah sebagai manusia sejati untuk menyelamatkan manusia. Dia menyelamatkan dirinya sebagai Allah yang berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Karya keselamatan yang luar biasa justru diwujudkan dengan beragam kontradiksi. Mulai dari peristiwa kelahiran Yesus yang penuh dengan kesederhanaan, Allah yang hadir ke dunia, lahir sebelum manusia di sebuah kandang yang kotor dan hina. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang menjadi sejarah dunia pada Kaisar Agustus di Kekaisaran Romawi. Dengan adanya sensus ini, Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem, sehingga akhirnya Yesus lahir di Bethlehem. Hal ini menggenapi nubuat Nabi Mika dalam Mika 1 ayat 1. Dalam Mika 5 ayat 1 yang berbunyi, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Kenapa Allah yang mewujud dalam rupa manusia harus lahir di kandang hewan? Sesungguhnya Allah sanggup menyediakan tempat yang sangat layak bagi kelahiran Yesus, Sang Putra Natal. Tapi justru membiarkan dirinya hadir di tempat yang paling hina. Itulah kabar baik dari peristiwa Natal, walau penuh dengan kontradiksi, tetapi Allah yang menjadi manusia, Raja di atas segala raja,
datang bukan dengan kebesaran dan kemuliaan, tapi dengan kerendahan hati, bahkan kehinaan. Bukan di Yerusalem, ibu kota kerajaan, tapi di Bethlehem, sebuah kota kecil yang tak masuk dihitung. Bukan di istana megah, tapi di kandang hina. Bukan dengan jubah mewah, tapi dengan kain lampin. Bukan di singgasana, tapi di palungan. Nah, dari ini firman Tuhan, beta mau kasih pesan untuk ketemu semua. Peristiwa yaitu rayakan Yesus yang telah lahir dengan mengembalikan Natal sesuai dengan hakikatnya, yaitu menghadirkan kesukaan bagi semua dan menghadirkan kasih dan solidaritas Allah bagi sesama. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengar biar menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, kita sorga bergema dan sesaat dan berikut. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta perlakukan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kesempatan saya berikan kepada Kakak Risna untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mensyukur. Baik, mari kita setelah dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya lapang kami, terima kasih banyak atas penyertaan yang begitu luar biasa untuk menjalankan dari tadi pagi dengan sampai dengan siang hari ini. Ya Tuhan, kami anak-anakmu masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga kami anak-anakmu sudah membacakan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengarkan boleh bermanfaat bagi kami dan bagi orang lain juga ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa harapan kami, sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 353, ku berbahagia yakin teguh dengan sesaat dan berikut. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita satu hati dengan doa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau pendengar kami dari awal ibadah kami, pertemuan yang boleh berakhir dengan berkelapan. Ini adalah kami, handal nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 1, 2, 3. Shalom.